Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya Zaki Wafi Firmansyah. Saya di Siang Uda di Tengah. Saya Feriska Salsabila. Saya Aisyah Dela Savitri. Dan di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kami berupa materi tentang promosi dan pemasaran hotel. Berikut ini adalah topik yang akan kita bahas. Pengertian promosi menurut Fandi Ciptono merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan. Bagi Ciptono, tujuan promosi adalah menjadikan masyarakat bisa menerima, membeli, dan juga loyal terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada tujuan promosi. Yang pertama menarik perhatian pembeli. Yang kedua, branding, yang artinya promosi dilakukan dengan tujuan membentuk citra atau kesan produk di benak pelanggan sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku usaha. Yang ketiga, bersaing dengan kompetitor. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Yang kelima, mendapatkan calon pelanggan baru. Dan yang keenam, menyebarkan informasi sehingga calon konsumen tahu adanya perusahaan kita. Selanjutnya ada jenis-jenis promosi. Yang pertama ada advertising atau iklan, yaitu suatu jenis promosi yang menggunakan berbagai media seperti cetak, penyiaran, dan digital untuk memperkenalkan suatu produk kepada target pasar. Yang kedua ada direct marketing atau pemasaran langsung, yaitu jenis promosi komunikasi melalui email atau SMS. Yang ketiga adalah sales promotion atau promosi penjualan yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu terbatas, contohnya seperti diskon produk. Dan yang keempat ada personal selling atau penjualan personal, yaitu promosi yang dilakukan secara tatap muka langsung kepada calon konsumen. Yang kelima ada public relation atau humas yang berfungsi untuk menjaga citra publik perusahaan. Yang keenam ada sponsorship atau iklan secara langsung dengan cara bekerja sama dan mendanai kegiatan tertentu. Yang ketujuh ada digital promotion atau online promotion, yaitu promosi secara online. Fungsi promosi. Yang pertama mengenalkan informasi seputar produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua mendapatkan calon pelanggan yang potensial. Yang ketiga menjaga citra dan kesan bisnis yang dibangun agar tetap relevan. Yang keempat melakukan peningkatan nilai pada bisnis yang sedang dijalankan. Dan yang kelima menjadi solusi dalam upaya untuk mempermudah proses bisnis lainnya. Selanjutnya ada pengertian strategi pemasaran. Di sini ada grafik data dari tahun ke tahun dalam strategi pemasaran yang tujuannya untuk memahami pola perilaku pelanggan dari waktu ke waktu. Jadi dari data grafik tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi kenaikan atau penurunan penjualan serta dapat merencanakan strategi yang lebih baik untuk masa depan perusahaan berdasarkan pola-pola yang terlihat dalam data historis tersebut. Menurut Philip Kotler, strategi pemasaran merupakan pola pikir yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan. Bisa mengenai strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran atau marketing mix, dan besarnya sebuah pengeluaran pemasaran. Fungsi strategi pemasaran, yang pertama itu ada mengatur arah jalannya bisnis atau perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan bisnis yang tengah dijalankan. Yang ketiga, ada sebagai standar penilaian dari prestasi kerja para anggota di perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alat bantu untuk mencapai target atau tujuan suatu perusahaan, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Next. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tujuan pemasaran. Yang pertama, sebagai media ukur dari hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan.
Yang kedua, membantu meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran sehingga lebih efektif dan mampu mencapai target dengan mudah. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bisnis agar mudah beradaptasi. Selanjutnya yang terakhir, dasar pemikiran untuk mengambil keputusan pemasaran. Next. Pemasaran holistik. Definisi pemasaran holistik menurut Philip Kotler dan Keller, konsep pemasaran holistik adalah konsep yang menyatukan pengembangan, desain, dan implementasi program, proses, dan aktivitas pemasaran dalam satu kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Next. Selanjutnya, peran sentral dari perencanaan. Proses ini melibatkan tinjauan menyeluruh atas situasi organisasi saat ini, termasuk kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancamannya atau threats atau SWOT di masa depan. Serta pengembangan rencana masa depan untuk memastikan bahwa organisasi selaras dengan tujuan jangka panjang mereka dan mampu membuat keputusan tentang arah masa depan mereka. Next. Selanjutnya ada bagian peran sentral dari perencanaan berdasarkan 3 analisis. Yang pertama analisis perencanaan. Analisis perencanaan ini adalah tahap awal untuk menetapkan tujuan perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada implementasi. Implementasi ini tahap kedua setelah perencanaan. Tujuannya agar rencana yang telah dibuat dapat dilaksanakan. Dan ada pengendalian yaitu pemantauan dan evaluasi dari hasil implementasi yang tadi. Jadi perencanaan itu tujuannya itu untuk mengembangkan rencana strategik dan mengembangkan rencana pemasaran. Yang kedua implementasi itu tujuannya untuk menjalankan rencana-rencana. Dan yang terakhir pengendalian tujuannya untuk mengukur hasil, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya, jenis-jenis pemasaran. Yang pertama ada branding. Branding adalah salah satu jenis pemasaran yang biasa dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa hal yang sering ada dalam branding, seperti nama, logo, slogan, dan lain sebagainya. Fungsi dari branding ini adalah sebagai iklan untuk jangka panjang, membuat produk menjadi lebih terkenal. Yang kedua, iklan siaran. Pemasaran yang dilakukan kepada para pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio, sebab para pendengar akan benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh si penyiar radio. Selain itu, jenis pemasaran ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan media TV. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Yang ketiga, multi-level marketing atau MLM. MLM merupakan salah satu bentuk penjualan yang dilakukan secara langsung. MLM melibatkan banyak orang, di mana perusahaan akan merekrut serta menjual berbagai produk yang mereka miliki. Yang keempat, online atau internet. Hampir semua orang akan menggunakan internet. Pemasaran juga dilakukan dengan banyak cara mengakses situs web, email, atau bahkan iklan. Target pasar juga dapat ditemukan karena banyak penyedia periklanan memiliki fitur seperti itu. Yang kelima, word of mouth marketing atau WOMM. Yang keenam, relation marketing. Yang ketujuh, PR marketing atau public relation marketing. Selanjutnya, inovasi pemasaran. Yang pertama, menciptakan sebuah produk bersama pelanggan, bukan hanya menciptakan produk untuk pelanggan. Yang kedua, menjadikan semua anggota tim sebagai orang yang penting. Yang ketiga, memperhatikan pengalaman pelanggan. Yang keempat, mengukur keberhasilan pemasaran dengan inovasi. Yang kelima, berpikir dengan cara yang baru. Selanjutnya ada misi bisnis. Misi bisnis adalah sebuah rencana atau langkah yang akan dilakukan
untuk mencapai suatu tujuan dan visi yang diinginkan. Misi bisnis penting bagi pemasaran karena dengan mengetahui misi bisnis, kita dapat memfokuskan pekerjaan yang akan kita kerjakan dan cara pemasaran apa yang akan kita terapkan. Contoh misi bisnis di sini kita mengambil dari KFC. Contoh kedua yaitu pada saat pandemi tahun 2020. Pada saat pandemi, di bidang perhotelan mereka melakukan diskon besar-besaran agar hotelnya tidak bangkrut. Sedangkan setelah pandemi selesai, harga hotel kembali normal yang artinya misi bisnis berubah yang tadinya untuk mempertahankan hotel agar tetap bertahan di masa pandemi, menjadi bisnis hotel yang mencari profit atau keuntungan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Dengan kita melakukan analisis SWOT, kita dapat menentukan teknik pemasaran yang tepat bagi sebuah bisnis. Contoh analisis SWOT. Yang pertama ada strength yang berarti kekuatan, lokasi strategis dekat dengan kampus, terus tempat parkir luas dan akses mudah. Dan yang kedua ada weakness yaitu kelemahan, gas LPG beli sendiri, tidak boleh masak nasi, tidak ada CCTV. Dan yang ketiga opportunities atau peluang, permintaan selalu ada karena dekat dengan area kampus. Dan yang keempat, threat atau ancaman, yaitu kompetitor dengan fasilitas yang lebih lengkap dengan harga yang sama. Contoh implementasi strategi pemasaran Luminor Hotel Sidoarjo. Strategi hotel untuk bertahan di tengah pandemi corona atau COVID-19, kabarnya ratusan hotel di Indonesia tutup untuk sementara, terutama karena sepinya tamu dan imbauan untuk melakukan social distancing, isolasi mandiri, dan work from home atau WFH. Meski begitu, sejumlah hotel masih tetap beroperasi meski tamu tak sebanyak biasanya. Hampir semua hotel yang masih buka menawarkan potongan harga dari yang besar sampai yang kecil. Tapi itu saja tentu tidak cukup, karena pilihan sebagian besar masyarakat saat ini adalah tinggal di rumah masing-masing. Situasi ini membuat para pelaku bisnis perhotelan putar otak demi tetap mendapatkan pemasukan mereka, berusaha mendukung anjuran pemerintah untuk menjalani social distancing atau WFH, namun tetap menghasilkan uang. Salah satunya adalah Waringin Hospitality Hotel Group. Mereka menyediakan layanan antar makanan untuk masyarakat umum tanpa harus keluar rumah dan dengan harga yang terjangkau. Dalam keterangan tertulis Jumat 3 April 2020, mereka menyediakan layanan pesan antar makanan setiap hari dari pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Untuk Anda yang berada di Kota Sidoarjo, Luminor Hotel Sidoarjo mempunyai paket catering di rumah aja, cocok untuk menu makan keluarga di rumah. Selain menu catering, Anda juga bisa memilih menu satuan di rumah saja yang cukup beragam. Harga menu di rumah saja di hotel ini mulai dari Rp15.000 sampai dengan Rp40.000. Semua menu gratis pengantaran maksimal 5 km dengan maksimal pembelian Rp100.000. Strategi pemasaran yang dilakukan Hotel Luminor Sidoarjo yang pertama menawarkan potongan harga dari yang besar sampai yang kecil. Yang kedua menyediakan layanan catering dan antar makanan untuk masyarakat umum tanpa harus keluar rumah dan dengan harga yang terjangkau. Kesimpulan, menyusun promosi dan pemasaran sangat penting bagi sebuah bisnis. Dengan menyusun promosi dan strategi pemasaran yang matang membuat kegiatan pemasaran lebih tepat guna
kepada sasaran yang diinginkan. Promosi penting dilakukan untuk menarik lebih banyak konsumen baru dan menciptakan loyalitas pelanggan. Strategi pemasaran juga perlu dirubah pada saat kondisi tertentu agar sesuai dengan keadaan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.